Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran agama kita hari ini ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang testimoni Yosua. Apa itu testimoni ya? Testimoni adalah kesaksian ya. Jadi hari ini anak-anak kita akan ada di materi yang terakhir di Yosua pasal 23 dan 24 yang berbicara tentang kesaksian Yosua. Kenapa kita berbicara tentang kesaksian Yosua ya? Jadi di pembelajaran ini kita mau belajar bagaimana Yosua mau memberi kesaksian perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak, seperti yang lalu-lalu kita sudah pelajari, anak-anak sudah mengetahui bahwa tanah Kanaan itu sudah didiami oleh orang-orang Israel. Sekalipun dalam proses untuk mendapatkan tanah Kanaan, orang-orang Israel harus melewati berbagai proses yang panjang ya. Berbagai pertempuran, berbagai hal yang harus mereka lewati, tetapi semua itu anak-anak tahu bahwa Allah izinkan itu terjadi kepada bangsa Israel agar mereka sebagai umat pilihannya mau belajar taat dan semakin bergantung kepada Tuhan. Kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang pembagian tanah Kanaan itu dibagi kepada berapa suku? Ya, 11 suku ya. Sebenarnya ada 12 suku tetapi dibagi hanya ke 11 suku. Kenapa hanya ke 11 suku? Karena suku yang satu yaitu suku Lewi tidak mendapat bagian di tanah Kanaan. Bukan berarti mereka tidak mendapat bagian. Tetapi karena suku Lewi ini adalah bangsa kepunyaan Allah, milik kepunyaan Allah, maka bagian mereka itu langsung ditentukan oleh Allah sendiri. Nah, anak-anak, oleh sebab itu pembagian tanah Kanaan yang sudah dibagi kepada bangsa Israel anak-anak tidak sekedar untuk merealisasi janji Allah kepada bangsa Israel. Karena Allah sudah pernah berjanji. Bukan ya anak-anak. Tetapi anak-anak perlu tahu bahwa di dalam penggenapan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel itu ada makna yang terkandung ya. Ibu Yeni bisa bagikan kepada anak-anak ada 3 hal yang terkandung dari pembagian tanah Kanaan itu. 3 makna. Makna yang pertama bahwa pembagian tanah Kanaan kepada bangsa Israel merupakan deklarasi. Apa itu deklarasi? Deklarasi adalah pernyataan, ya. Jadi pembagian tanah Kanaan merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa Israel benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah, bergantung total kepada Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua bahwa pembagian tanah Kanaan adalah deklarasi bahwa Allah dapat diandalkan. Setiap kali panen datang, bangsa Israel selalu mempersembahkan hasil pertama untuk mengingat hal itu. Kenapa Allah dapat diandalkan? Karena dalam segala hal yang dialami oleh bangsa Israel, Allah lah yang menjadi bagian utama, Allah lah yang menjadi panglima perang, Allah lah yang menjadi perisai, Allah lah yang menjadi pelindung bagi bangsa Israel. Sehingga mereka boleh melewati berbagai tantangan demi tantangan. Peperangan mereka boleh menang, melawan berbagai-bagai bangsa, raja dengan beribu-ribu pasukan, tetapi mereka tetap menang karena Allah di pihak bangsa Israel. Dan Allah yang berperang bagi bangsa Israel. Makna yang ketiga dari pembagian tanah Kanaan ialah bahwa pembagian tanah Kanaan ini mau membuktikan bahwa adanya hubungan yang erat antara Allah dan Israel sebagai umat pilihannya. Bangsa Israel sebagai umat pilihannya benar-benar bergantung kepada Allah sehingga hubungan itu terjalin dengan baik melalui ketaatan yang ditunjukkan oleh bangsa Israel dan akhirnya Allah memberikan janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya ya. Jadi di sini anak-anak lihat bahwa harus ada respon hati.
Allah sudah mengasihi bangsa Israel berespon kepada Allah dengan taat. Sama juga dengan anak-anak. Kasih Allah setiap hari ada di dalam kehidupan kita, tetapi kasih itu bisa terrealisasi anak-anak kalau anak-anak terus bergantung, terus mau belajar taat kepada Allah. Nah, anak-anak, pembagian tanah Kanaan yang sudah dimiliki oleh bangsa Israel, ya, itu adalah inisiatif dari Allah untuk Allah memberikan bagi mereka. Oleh sebab itu pembagian itu dilakukan dengan cara diundi. Allah yang menetapkan di bagian mana 11 suku itu harus memiliki, seperti yang kemarin anak-anak sudah belajar, suku Yehuda, suku Benyamin, Yusuf, bagian mereka di mana-mana kemarin anak-anak sudah belajar. Nah, pembagian tanah Kanaan ini diumpamakan seperti berkat ya anak-anak. Bagaimana ketika berkat yang Tuhan berikan itu sangat besar bagi kita, bahkan berlebih, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah dengan serakah kita akan menyimpan untuk diri kita sendiri, ataukah kita akan membagikannya kepada saudara-saudara kita, atau kita boleh mau menjadi saluran berkat bagi orang lain? Perlu anak-anak ingat bahwa Allah sesungguhnya bisa saja langsung memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tetapi kenapa Allah harus memakai berbagai cara, berbagai peperangan, berbagai persoalan yang Allah kasih kepada bangsa Israel? Karena Allah juga tidak menghendaki bangsa Israel untuk mendapatkan sesuatu dengan gampang. Tetapi Allah mau supaya bangsa Israel itu belajar taat dan percaya kepada Tuhan di dalam proses mendapatkan tanah Kanaan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, perjalanan yang panjang ini Yosua sudah melihat bahwa betapa Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Sehingga di pasal yang ke-23 anak-anak, di situ kita lihat ya bagaimana Yosua menyampaikan dua hal kepada bangsa Israel tentang Allah. Ya, Yosua mau menekankan kepada bangsa Israel bahwa Allah mereka ya adalah Allah panglima perang bagi mereka. Kenapa? Karena selama mereka mengalami peperangan, Allah lah yang berperang bersama mereka. Dan yang kedua ialah Yosua mau memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Allah kita ya, yang kita sembah, yang kita percayai selama ini, Dialah Allah yang mengusir dan mengalau mereka dari depanmu sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya apa? Yosua mau kasih tahu kepada bangsa Israel bahwa hanya karena Tuhan yang membuat semua ini sehingga kita bisa menduduki tanah Kanaan. Oleh sebab itu anak-anak, maka Yosua meminta kepada bangsa Israel untuk wajib membuat komitmen. Dengan mereka melihat perjalanan hidup penyertaan Allah yang terjadi sungguh-sungguh ketika mereka mulai keluar dari Sungai Yordan, bagaimana Allah menuntun mereka sampai kepada tembok Yeriko, sampai kepada peperangan-peperangan dan mereka sampai kepada tanah Kanaan yang sudah mereka diami ini, maka Yosua mengajak mereka di pasal 23 ini untuk mereka membuat komitmen di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam pasal 23 itu ada 4 komitmen yang Ibu Yeni catat. Yang pertama, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Yosua mau menekankan kepada bangsa Israel untuk hanya benar-benar fokusnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Tidak ada Allah lain. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka tegar tengkuk. Hari ini sembah Allah, besok sembah Baal, besok sembah patung lembu emas ya. Oleh sebab itu Yosua kembali menekankan supaya jangan lagi ke kiri atau ke kanan. Jangan lagi menyembah Allah yang lain, tetapi hanya Tuhan Allah yang sudah menyertai, yang sudah menjadi panglima perang bagi mereka, sehingga mereka bisa
menduduki tanah Kanaan. Yang kedua, Yosua mau menekankan kepada mereka supaya membuat komitmen untuk jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara mereka. Anak-anak ingat, bangsa yang masih tinggal di antara bangsa Kanaan ialah bangsa apa? Bangsa apa? Ya, benar ya. Bangsa Gilead. Orang-orang Gilead yang membuat curang dengan menipu keadaan mereka. Sehingga sekalipun mereka hidup, Yosua mengingatkan mereka. Kenapa? Karena pasti mereka akan jatuh di dalam dosa kalau mereka bergaul dengan orang yang tidak menyembah Allah. Dan yang ketiga, Yosua menghimbau agar bangsa Israel itu tetap bertekun mengasihi Tuhan Allah dengan cara selalu insaf. Apa itu insaf? Selalu sadar dengan segenap hati dan segenap jiwa di hadapan Tuhan bahwa mereka manusia yang butuh pertolongan, butuh penyertaan Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, pada akhir menjelang kematiannya, ya, Yosua ketika di pasal 23 ini diceritakan bahwa Yosua itu sudah sangat tua, maka sebagai pemimpin sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia mau memberi pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir itu yang menjadi kesaksiannya dia. Bagaimana Yosua selama ini mengalami penyertaan Tuhan, dia mau berbagi kepada bangsa Israel. Sehingga ibu taruh judul pembelajaran kita hari ini ialah testimoni Yosua. Jadi Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, ya. Mereka berkumpul di Sikem. Yosua memanggil para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakimnya dan para pengaturnya, pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Mereka memilih tempat Sikem karena Sikem merupakan tempat bersejarah yang penuh makna bagi bangsa Israel, baik sampai Yosua maupun sejak zaman Abraham, Yakub hingga sampai sekarang. Maka di Sikem itu Yosua memakai untuk menetapkan, menyampaikan pesan terakhirnya sekaligus memperbaharui perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, jadi Yosua menyampaikan 4 pesan kepada bangsa Israel, ya, berdasarkan pengalaman imannya berjalan bersama Allah. Yosua meminta kepada bangsa Israel untuk mereka benar-benar takut akan Tuhan. Karena dengan rasa takut akan Tuhan, mereka akan menjalani kehidupan ini dengan terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, Yosua meminta kepada bangsa Israel untuk terus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan yang ketiga yang paling keras, Yosua ingatkan lagi, jangan menyembah Allah-Allah lain, melainkan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Nah, ini 3 pesan yang amat penting yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel, ya, sebelum akhir hidupnya, sebagai peringatan yang didasarkan atas pengalaman hidupnya yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran Yosua ini, Ibu Yeni juga harapkan anak-anak juga bisa memiliki perjalanan iman, ya. Bagaimana anak-anak juga merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup anak-anak, ya. Oleh sebab itu nanti di akhir tugas kita itu Ibu Yeni minta anak-anak menuliskan pengalaman hidup dengan Tuhan. Anak-anak pilih 1 cerita singkat pengalaman hidup. Anak-anak ingat bagaimana Tuhan menyertai, menolong anak-anak. Silakan anak-anak tuliskan dalam bentuk cerita singkat dan dikirim ke GCR. Nanti saat Zoom Ibu Yeni akan tunjuk beberapa orang perwakilan untuk membagikan pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati anak-anak semua. Shalom.